Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat peduli kepada kami. Sehingga pagi ini Engkau kembali mau menyatakan isi hatimu kepada kami melalui renungan online ini. Kami menyerahkan renungan online ini dari awal sampai akhir kepadamu. Kuasailah kami dan mampukanlah kami bisa mengerti isi hatimu dengan baik. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan online pagi ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 54. Berbunyi demikian. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika penduduk sebuah desa di Samaria tidak mau terima Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes bersiap menyuruh api turun dari langit untuk membakar seluruh penduduk di sana. Mungkin mereka mengira melalui demonstrasi kuasa pesan Injil akan mendapat perhatian. Dua bersaudara ini mau mengorbankan kehidupan orang-orang di desa tersebut demi kemajuan Injil. Tetapi Tuhan Yesus melarang mereka. Setelah perjalanan waktu yang panjang, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 8 ayat 14, terlihat saat para murid mendengar bahwa orang-orang di Samaria menanggapi Injil dengan baik, yaitu mereka menerima Injil. Kemudian Petrus dan Yohanes diutus pergi kepada mereka untuk menolong mereka menerima Roh Kudus. Nampak di sini bahwa tujuan Tuhan bukan menghancurkan penduduk di Samaria, tetapi menyelamatkan mereka. Tuhan tidak memilih menurunkan api dari langit ke desa itu, tetapi mencurahi mereka dengan Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, kira-kira apa yang muncul dalam pemikiran Yohanes ketika ia melihat orang-orang yang sama yang dulu akan dihancurkannya, sekarang mereka bersukacita akan keselamatan mereka? Tentu Yohanes sangat bisa bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mencegah dia melakukan rencananya waktu itu, yaitu yang mau menurunkan api untuk membinasakan mereka. Saudara-saudara, nampak sangatlah bertolak belakang antara pemikiran manusia dengan pemikiran Tuhan. Pemikiran manusia menghasilkan kehancuran seluruh desa. Pemikiran Tuhan membawa keselamatan bagi mereka. Ya, orang-orang akan menerima keuntungan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka daripada rencana terbaik kita sebagai manusia bagi mereka. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selama ini, apakah kita ada mengurangi bagian yang seharusnya diterima orang-orang sekitar kita karena kita terus menerapkan rencana-rencana kita sendiri dan bukan rencana Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menerapkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi banyak orang yang pasti terbaik bagi mereka. Dan kita tidak semata-mata mewujudkan rencana diri sendiri atau kehendak diri kita sendiri bagi siapapun, karena rencana atau kehendak kita pasti tidak bisa menandingi yang terbaik dari Tuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita bisa mengerti kebenaran firman-Nya dan mewujudkannya di kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu bagi kami. Semua rencana-Mu dan kehendak-Mu sempurna dan terbaik bagi kami. Tolong kami menghargai semua rencana-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Dan tolonglah kami selalu memiliki iman percaya yang kokoh bahwa rencana-Mu memang terbaik.
terindah, dan tidak tertandingi oleh rencana atau kehendak siapapun di dunia ini. Sehingga kami pun mau hidup mentaatimu, menerima, menghadapi, menerobos semua kondisi seperti apapun yang menimpa kami. Yang pasti telah Engkau rancangkan, yang telah Engkau izinkan terjadi pada kami, dan pasti terbaik bagi kami. Inilah diri kami, sertai dan tuntunlah kehidupan kami di dunia ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.